Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat dan juga karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan di akhir-akhir bulan Ramadan pada tahun ini. Mengingatkan saya dengan pesan Umi Rina di grup keluarga sekitar 2 tahun lalu agar kita terus-menerus bersemangat beribadah pada bulan Ramadan ini, karena bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Dan benar Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwasannya Ramadan 2 tahun lalu merupakan Ramadan terakhir bagi Umi Rina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW dalam 10 hari terakhir ini bersungguh-sungguh mencari apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nabi SAW memutuskan berbagai macam hubungan sosialnya dengan masyarakatnya, dengan komunitasnya untuk serius beribadah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriktikaf. Hendaklah kita juga beriktikaf atau beriktikaf dengan makna lain, yaitu memutuskan diri kita dari berbagai macam hal yang Allah Subhanahu wa taala larang dan perbuatan-perbuatan yang membuat kita lalai dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf dengan makna lain, iktikaf dengan arti yang maknawi, agar kita dapat mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan meningkatkan derajat kita dengan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan malam tersebut dengan gelaran khusus, yaitu malam Lailatul Qadar. Berasal dari kata Al-Qadar yang bermakna kemuliaan, bermakna keagungan, dan bermakna sesuatu yang amat bernilai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat-kalimatnya pada malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, dan sesungguhnya kamilah sebenar-benar pemberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut diputuskan dan ditentukan segala sesuatu dengan penuh kehikmahan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keagungan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa sebenarnya perbedaan malam Lailatul Qadar dengan malam-malam lainnya? Apakah ada perbedaan antara malam ini, malam kemarin, malam esok, atau malam-malam lain di luar bulan Ramadan? Jawabannya tidak, apabila kita hanya meninjaunya dari ilmu astronomi atau ilmu falak. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat besar, perbedaan yang sangat mendasar yang bersifat ruhani dan bersifat maknawi. Malam tersebut adalah malam peringatan, malam pengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat-kalimatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah seakan-akan menjadikan malam tersebut sebagai malam perayaan, malam yang dapat meningkatkan derajat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam tersebut bukan hanya senilai apa, akan tetapi lebih baik daripada 83 tahun. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, lebih panjang daripada umur yang sangat lama yang penuh dengan keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijalani oleh seorang hamba. Dengan syarat kita dapat menerima dalam tanda kutip kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, walaupun hanya dengan 2 rakaat. Karena sesungguhnya dalam beribadah yang utama bukanlah soal kuantitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji kalian mana yang lebih baik amalannya. Nabi SAW juga mengajarkan doa kepada salah seorang sahabat, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk bersyukur kepadamu, untuk berzikir kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan baik. Maka yang diperhitungkan adalah soal kualitasnya. Sebagaimana yang ma'ruf dalam sirah nabawiyah,
dalam hadis Nabawi dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu taala anha berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaah. Yusalli arba'an thumma thalathan." Nabi SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, dengan berbagai macam detail dan penjabaran yang dijelaskan oleh para ulama di dalam ilmu fikih. Akan tetapi kita lihat bagaimana ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang hidup berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati salat beliau. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa qulihin. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa qulihin. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, tetapi jangan ditanyakan bagaimana kualitas dan bagusnya salat beliau. Jangan ditanyakan betapa panjangnya salat beliau. Dan ditanyakan begitu khusyuknya salat beliau menghadap Rabb-Nya subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat itu Nabi SAW bersujud, jasadnya dekat dengan tanah, akan tetapi kedudukannya lebih tinggi daripada bintang-bintang di alam semesta. Sebagaimana wasiat dari Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, "Alaika bidzikrillahi wa tilawatil Qur'an." Hendaklah engkau berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang keduanya dapat kita lakukan di dalam sholat. Fa innahu dzikrun laka fil ard. Karena itu merupakan penyebutan kemuliaan padamu di bumi. Wa ruhuka fis sama. Dan ruhmu berada di langit. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita untuk sholat 2 rakaat saja, tanpa mengingkari bahwasannya ibadah yang lebih banyak itu juga merupakan kebaikan. Akan tetapi jika kita dapat merealisasikan sholat, bacaan sholat secara mendalam walaupun hanya 2 rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas, yang kita tahu betapa pendeknya surat Al-Ikhlas, ataupun Al-Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ataupun salah satu daripadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, mengangkat derajat kita dengan kalimat-kalimat yang kita baca tersebut, maka kita akan berada di tingkatan yang begitu berbeda bersama Allah, di sisi Allah dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita telah merasakan bagaimana keagungan Al-Quran dan dibukakan pintu-pintu Al-Quran di hadapan kita, maka kita akan mendapati berbagai macam solusi dan kemudahan yang datang kepada kita seakan-akan seperti ombak yang datang menerjang. Seperti itu perumpamaan yang diberikan oleh Dr. Farid Al-Ansari, salah seorang ulama dari Maroko. Karena bagaimana kita bisa tahu seluas apa dan sebesar apa keagungan samudra Al-Quran, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Walau annama fil ardi min syajarin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dih sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah." Apabila seluruh pohon-pohon di muka bumi ini dijadikan pena, dan lautan dan juga 7 lautan lainnya dijadikan tinta, maka tidak akan cukup untuk mencatatkan betapa luasnya, betapa agungnya kalimat-kalimat Allah. Begitu juga perumpamaan lain yang diberikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan orang yang telah merasakan bagaimana agungnya Al-Quran dan orang yang belum merasakannya. Itu seakan-akan orang yang mendatangi lautan yang dalam dari tepi pantai dan merasakan tubuhnya diterjang oleh ombak, maka ia akan mengetahui betapa luasnya dan betapa dalamnya samudra yang berada di hadapannya, dibandingkan dengan seseorang yang hanya melihat lautan dari atas bukit tanpa terkena air sedikit pun jasadnya. Seperti itulah perbandingannya antara orang yang belum merasakan bagaimana luasnya dan agungnya Al-Quran dan orang yang belum merasakannya. Semoga kita dapat menjadi hamba yang terus dibimbing oleh kalimat-kalimat Allah, yang terus dibimbing dengan kitabullah, dan menjadi orang yang diberikan taufik dan juga ampunannya di bulan Ramadan ini. Allahumma ja'alna mimman shama asy-syahr wa adraka lailatal qadr wa faza bithawabil jazili wal ajr. Allahumma ja'alna minas sabiqina bil khairat wal haribina 'anil munkarat wal aminina fil ghurafat. Allahumma a'idna min mudillatil fitan wa jannibna minal fawahishi ma dhahara minha wa ma batan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.